Ingatlah, kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita raih. Mari kita belajar bagaimana dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan kita, baik secara fisik, mental, dan rohani, agar kita hidup membawa kemuliaan bagi Tuhan. Selamat sahabat. Kita bisa berkumpul kembali ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, semua bisa lihat ya. Buat Anda yang sebagian dari Anda mungkin kalau ke supermarket atau ke minimarket biasa sering lihat ya rak ini ya. Jadi sepanjang jalan dari ujung ke ujung biasanya ini penuh nih. Ya, sangat menarik ya. Kita akan belajar mengenai industri makanan olahan. Kita akan melihat sedikit dari kacamata industri ya, hubungannya dengan kesehatan kita. Nah, ada satu term yang namanya food safety. Jadi apa sih food safety itu? Jadi adalah bagaimana kita bisa mengenali makanan kita ya, segala hal yang kita makan di atas piring makan kita dari mulai awal ya, baik itu misalnya sayur-sayuran atau biji-bijian, buah-buahan, dari mulai ditanam ya, lalu dipelihara sampai keluar hasilnya, lalu dipanen. Setelah dipanen, lalu mungkin dicuci, di packing terus dikirim sampai ke tempat kita. Di tempat kita, kita mungkin tidak langsung masak, kita mungkin simpan di kulkas. Dari simpan di kulkas sampai akhirnya di piring makan kita, itu banyak sekali titik-titik yang perlu yang kita mungkin tidak ketahui ya. Mungkin waktu pada saat kita makan baik itu mungkin di restoran atau di luar, kita melihat di piring itu wah kayaknya nikmat sekali ya, apalagi kalau difoto sama orang yang foto profesional, waduh kelihatannya nikmat sekali. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua ya. Sama seperti Hawa melihat buah itu, wah sedap kelihatannya ya. Tapi dia tidak tahu apa di balik semuanya itu. Nah, kita belajar mengenai makanan olahan. Apa itu makanan olahan ya? Saya coba cari. Metode pengolahan makanan itu meliputi beberapa hal. Pencucian, ya, lalu dicacah atau dipotong, ada yang diawetkan, ada yang diasap, ada yang diperlakukan panas seperti pasteurisasi supaya bakterinya hilang, ada yang difermentasi, ada yang dibekukan, lalu dikemas, lalu mungkin ada beberapa penambahan bahan yang dapat mengubah karakteristik rasa atau umur simpan dan bahkan kandungan nutrisi makanan. Sementara makanan olahan sering memiliki pengaruh buruk, banyak dari proses tersebut ternyata sudah digunakan selama berabad-abad. Jadi industri makanan olahan atau makanan yang diolah ini itu bukan belakangan ini, tapi sudah berabad-abad lamanya itu sudah dilakukan. Makanan olahan dicirikan sebagai produk siap saji ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa makanan olahan apa sih? Nah, kebanyakan itu pendapat umum mengatakan bahwa itu adalah produk siap saji. Jadi makanan yang sudah siap dimakan ya. Dan diproduksi sebagian besar dari berbagai bahan yang biasanya kita kita makan dan dikombinasikan dengan zat ya atau tambahan yang lain ya. Aditif itu adalah tambahan ya, bahan tambahan atau ada di dalam formulasi industri. Ya, bisa ditambahkan rasa ya, penguat rasa, gula, lemak dan pengawet kimia. Ini dapat mencakup ya, kalau kita lihat di pasaran ada permen, ada camilan gorengan, daging olahan, kue dan biskuit ya. Karena kita tahu pada saat mungkin kita makan sesuatu yang fresh, kalau kita biarkan nggak lama busuk ya, hanya 1-2 hari mungkin ya. Tapi kalau kita lihat makanan olahan yang di supermarket kan itu tahan bisa berapa lama ya, bisa hampir 1 tahun kalau kita lihat expirednya. Nah itulah, jadi ada beberapa hal yang dilakukan terhadap makanan tersebut sehingga bisa bertahan lebih lama, rasa mungkin lebih enak dan lebih menarik kelihatannya.
Nah, dari segi kompleksitas ada 3 ya. Yang pertama sederhana, seperti memasak dan fermentasi ini yang paling sederhana ya. Jadi dari makanan yang fresh kita masak lalu kita makan atau kita fermentasi ya. Misalnya kayak bikin bikin acar gitu. Itu kan bagian daripada fermentasi ya dan baru dimakan. Itu adalah olahan sederhana. Sorry, bukan 3 ya, 2. Yang kedua adalah olahan tinggi ya. Nah, olahan tinggi ini ada campuran bahan-bahan yang lain ya, menambahkan unsur kimia, ya, mengawetkan, mempertahankan warna dan rasa. Karena kita tahu bahwa bahan yang fresh itu akan cepat rusak dalam waktu dekat ya, tapi dengan tambahan-tambahan bahan yang lain ini akan memberikan kemampuan daripada si makanan itu bisa bertahan lebih lama, warna dan rasa juga bisa tetap dipertahankan. Nah, semakin banyak perlakuan yang diberikan terhadap makanan, semakin banyak prosesnya, maka makanan tersebut dikatakan adalah makanan olahan tinggi. Nah, ada 2 kategori besar ya makanan olahan. Yang pertama makanan olahan nabati dan yang kedua hewani. Ya, makanan olahan hewani kita tidak bahas, kita akan bahas mengenai makanan olahan nabati ya, yang sering kita lihat ya di supermarket. Kenapa sih harus ada makanan olahan? Ada 4 hal kenapa. Yang pertama pilihan makanan lebih bervariasi ya. Kalau singkong ya kan singkong kukus, singkong bosen kan. Tapi kalau dibikin keripik ya kan, nah itu bisa jadi peminat lebih banyak ya. Lalu yang kedua mengurangi waste food. Jadi kita harus sadari bahwa pada saat makanan, contoh misalkan singkong dipanen, itu biasanya kan panen banyak sekali kan. Kadang-kadang pasar tidak langsung serap untuk makanan yang fresh ya. Karena berapa banyak sih yang mau makan singkong fresh kan mungkin nggak sebanyak dengan yang dipanen. Jadi sebagian daripada itu supaya jangan dibuang maka diolah ya, supaya jangan dibuang diolah. Yang ketiga adalah menaikkan nilai tambah keuntungan ya. Jadi kalau misalkan singkong, jual singkong aja kan mungkin harganya paling berapa sih? 5.000, 10.000. Tapi ketika dijadiin keripik, nah jadi lebih sedikit tapi harga lebih banyak ya, maksudnya harga lebih mahal gitu kan, walaupun apa namanya secara timbangan kan lebih lebih sedikit. Lalu memperpanjang lebih lama. Kalau fresh 2-3 hari sudah rusak. Nah, makanan olahan nabati yang dibuat sendiri, nah ini bukan dibuah ya maaf, ini dibuat ya. Nah ini nggak ada masalah, ini justru bagus ya kalau kita mau bikin acar ya, terus kita bikin buah-buahan yang difermentasi ya, lalu kita makan jadi acar, jadi asinan ya orang orang suka bilang. Ini bagus, tapi ini pun punya masa waktu yang tidak terlampau panjang ya. Ya, ini tidak ada masalah dengan ini. Ini sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah digunakan oleh manusia untuk membuat makanan olahan seperti ini. Terus sedikit lebih kompleks ya ini ya, roti, kue dan mie. Nah, ini makanan proses yang dibuat sendiri yaitu homemade ya. Dibuat dengan skala terbatas ya. Kalau homemade kan nggak mungkin bikinnya hitungan ton kan ya. Jadi dibikin hanya untuk dimakan ya, paling bertahan maksimal mungkin sekitar 1 minggu, kalau di kulkas mungkin sekitar 1 bulan. Dan relatif lebih baik, kenapa? Karena bahan maupun cara pembuatan itu kita bisa tahu dan kita bisa kendalikan. Kita tahu bahan-bahan yang mana yang bagus buat kita, yang tidak bagus, ya kita kita tahu ya kan. Tadi kita dengar food safety ya. Kalau food safety kan begitu kita datang di depan kita terhidang makanan, kita nggak tahu di belakangnya gimana. Ya kan, misalkan yang potong yang bersihin, mungkin dia nggak cuci benar gitu kan, atau mungkin dia habis dari toilet nggak cuci tangan baru disiapin, kan kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan kita bikin sendiri, wah kita tahu persis ya. Sangat sangat baik karena relatif kita tahu. Dan makanan yang olahan yang kita olah sendiri itu biasa lebih cepat basi dan tidak murah juga, ya kan? Justru lebih mahal dibandingkan mungkin apa namanya kita buat sendiri ya, karena kita tahu bahan-bahannya kita pilih yang terbaik. Ini tidak ada masalah. Makanan olahan yang dibuat pabrik. Nah, ini mungkin yang kita akan lebih banyak bahas ya, lebih banyak bahas makanan olahan yang dibuat oleh pabrik. Mari kita lihat salah satunya ya. Kalau tadi kan kita, nah ini kan kita bikin sendiri ya. Kita tahu apa bahan-bahannya.
Nah, sekarang apakah kita tahu pada saat kita lihat buah kaleng, ya kan semua orang makan buah ya. Ada buah yang kita bikin sendiri jadi asinan. Tapi apakah kita tahu buah kaleng bagaimana isi di dalam buah kaleng dari pabrik itu? Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini saya coba agak zoom ya. Ini jarang ada orang perhatikan. Tapi kalau kita lihat itu komposisi air gula 59%. Jadi setengah daripada satu kaleng buah itu isinya air gula. Ya, itu sangat tinggi gula ya. Buahnya itu tidak sampai setengahnya. Lalu di sana ada pengatur keasaman ya, karena kan kalau buah lama-lama jadi asam kan orang kan nggak mau makan. Jadi diatur supaya asamnya tidak jadi terlalu tinggi. Lalu ada pengeras di sana ya, kalsium klorida. Ini jarang kita ketahui kecuali kita betul-betul membaca dengan baik ya. Kenapa? Ya itu kembali lagi tadi tujuannya supaya makanan yang sudah dikalengkan ini dan dijual di supermarket bisa bertahan lebih lama, rasa dan warnanya tidak berubah. Ya siapa yang mau begitu buka buah kaleng lalu kelihatan sudah hitam-hitam semua? Kan nggak mau ya. Dan pasti pabrik juga pasti akan dikomplain. Padahal belum belum ke masa kadaluarsanya belum habis. Ya kan, dan mereka juga harus punya waktu cukup cukup lama untuk bisa diletakkan dipajang di toko ya. Kalau terlalu singkat waktu waktu kadaluarsanya ya belum belum habis ya, belum laku habis sudah kadaluarsa. Ya terpaksa jadi rugi. Jadi mereka mencoba untuk membuat segala sesuatu supaya makanan itu bisa lebih lama. Nah, kandungan nutrisi buah-buahan. Nah, ini yang kita lihat ya. Bedanya antara buah segar, buah beku dan buah kaleng ya. Kalau buah segar kita tahu bahwa begitu panen ya apa namanya matang kita makan, tidak ada proses apapun, kandungan nutrisinya itu masih penuh dan masih terjaga. Buah beku kalau frozen ya dipanen itu pada puncak kematangan lalu dibekukan ya. Kandungan buah beku dengan buah segar hampir mirip ya. Sedikit berkurang tapi hampir mirip. Proses pembukaan hanya sedikit mempengaruhi rasa buah. Rasanya sedikit berkurang. Nah, sementara buah kaleng itu dipanen ya, lalu setelah itu diproses ya. Bahan-bahan yang lain dan memiliki lebih banyak kadar nutrisi, efek samping dan resiko kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Jadi biar bagaimanapun kita perlu memikirkan bahwa jauh lebih baik kita makan buah segar ya atau buah beku. Ya, berbahagialah kita yang ada di Indonesia ini karena kita berlimpah dengan buah-buahan ya. Jangan cari buah yang impor ya, cari buah lokal. Kenapa? Karena buah lokal itu karena lebih dekat dengan waktu panennya. Kalau buah impor lebih banyak proses supaya kuat dan tahan. Lebih banyak prosesnya. Nah, bagaimana dengan biskuit? Wah, ini juga sangat menarik ya. Kita belajar untuk membaca apa yang dibuat oleh pabrik dari sisi belakang daripada makanan. Jadi penting buat kita untuk membaca produk-produk yang kita beli. Apa komposisinya? Nah, sedikit beruntung bahwa pemerintah mengharuskan semua pabrikan untuk menulis informasi nilai gizi yang tertuang. Walaupun tidak semua, tapi paling tidak harus ada yang ditulis. Nah, ini perhatikan ya. Coba kita lihat bahwa informasi nilai gizi ini satu kemasan, maksudnya satu takaran saji 15 gram, itu gulanya 4 gram. Jadi hampir sepertiga daripada biskuit itu isinya gula. Lalu lemaknya itu lemak total itu 12 gram. Ya, lemak total 12 gram. Jadi bayangkan 15 gram itu hampir semua isinya gula dengan lemak. Ya, isinya hampir semua semuanya itu isinya gula dengan lemak. Kalau kita lihat ingredients-nya apa namanya di sana ada tepung putih, ada gula, ya, ada susu bubuk, ya, ada butter, ada shortening. Apa itu shortening? Shortening itu adalah mentega putih yang 100% lemak baik dari hewan atau nabati yang sudah dimurnikan. Jadi dari lemak hewan ya atau dari minyak daripada tumbuh-tumbuhan itu betul-betul dimurnikan, hanya ditinggalkan minyak atau lemaknya saja sehingga baunya sudah nggak ada. Ya, jadi itu adalah mentega putih. Nah, biasanya kalau orang yang suka bikin kue tahu nih ya, mentega putih dengan mentega kuning. Jadi kalau mentega putih itu memang begitu kita cium tidak terlalu berbau dibandingkan dengan mentega yang kuning. Lalu ada apa lagi?
ya ada gula, glukosirup ya, di sana ada pengembang dan juga ada garam ya. Nah, ini orang banyak suka ini Tenggo ya. Nah, ini perhatikan, satu serving, jadi satu satu takaran saji itu 19 gram, 19 gram takaran saji itu dia punya gula itu 5 gram ya. Jadi seperempatnya gula. Dan untuk total lemaknya itu ada 3,5 gram ya. Jadi setengahnya itu gula dan lemak. Ya, makanan tinggi gula. Jadi ini biskuit adalah tinggi gula, itu sebabnya enak ya. Enak. Nah, ini energen ya, katanya makanan sereal dan makanan bergizi ya, ada dipenuhi dengan banyak sekali vitamin-vitamin ya. Iya, tapi kan berapa banyak? Sementara kalau kita lihat komposisinya ya, nomor satu adalah gula, ya kan? Komposisi nomor satu adalah gula. Kalau kita lihat dari takaran saji, dari 29 gram satu takaran saji itu gulanya 17 gram. Ya, gulanya 17 gram. Jadi setengah lebih daripada energen itu isinya gula. Ya, tinggi gula. Jadi 17 gram dari 29 gram takaran saji adalah gula. Jadi walaupun kita melihat katanya sehat, tapi ini isinya gula. Ya, kita tahu bahwa gula itu tidak baik untuk kita punya kesehatan. Nah, ini juga sangat menarik ya, Nutella. Ya, Nutella ini kan selai coklat ya, banyak sekali yang suka. Nah, ini kita bisa bayangkan ya, satu serving, satu takaran saji itu 37 gram. 37 gram, kita lihat gulanya ada berapa banyak? Ya, gulanya itu 21 gram. Jadi lebih daripada 50% itu gula. Lalu lemaknya itu ada 12 gram. Ya, hampir setengahnya. Jadi isinya ini lemak dan gula. Ya, tidak ada serat. Ya, di sini dia tidak sebutkan ada vitamin. Ya, nol semua. Nah, ini dia nih. Ya, jadi ada yang ini ya, menarik katanya. Kata temennya katanya, lihat, kamu harus lihat apa yang ada di ingredients. Yang satu bilang, jangan, nanti kamu mempengaruhi saya punya kenikmatan untuk makan katanya. Saya nggak mau tahu. Nah, apakah kita nggak mau tahu? Jadi kalau kita belah ini Nutella itu 55%-nya gula, 17,3% itu minyak ya, baru sisanya yang lain sesuai dengan apa yang dikatakan. Padahal kan dikatakan di sana adalah coklat dengan kacang ya, bukan coklat dengan kacang, ini mah gula lemak. Nah, konsumsi gula menurut anjuran WHO itu kalau dewasa tidak lebih dari 30 gram atau 7 sendok teh per hari. Ya. Sementara untuk anak-anak tidak lebih dari 24 gram atau 6 sendok teh per hari. Anak-anak di umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram atau 4 sendok teh per hari. Tapi kalau misalkan kita melihat ya, kalau kita hitung apa yang kita makan, seringkali lebih daripada itu. Jadi kalau kita, ini contoh aja, kalau kita makan 2 lembar sari roti ya dengan olesan Nutella, itu sudah 73% dari maksimum konsumsi gula kita dalam satu hari. Hanya makan 2 lembar roti tawar dengan olesan Nutella. Ya, belum lagi nanti siang ya kan, belum nanti sarapan pagi, ya makan siang, makan malam, wah jadi lebih ya. Kita perlu menyadari bahwa memakan makanan olahan pabrik mungkin enak ya, tapi tidak sehat ya. Jadi kita perlu lebih berhati-hati untuk tidak termakan iklan yang mengatakan bahwa makanan sehat ya, makanan bergizi ya. Kadang-kadang dia nggak bilang makanan sehat, tapi makanan bergizi ya. Tapi gizinya itu kita perlu perhatikan dengan lebih baik lagi. Nah, ini ada yang namanya gula yang tersembunyi atau hidden sugar. Ya, jadi kalau kita lihat ya, apalagi ya bentuknya Coca-Cola itu kan, wah itu banyak sekali gulanya. Satu cube, satu kotak ini sebenarnya sama dengan satu sendok makan ya. Satu sendok makan itu 2 kali sendok teh. Ya, jadi Anda bisa lihat itu banyak sekali. Ya, ini 3 chips biskuit saja sudah
sudah 2,5 sendok makan, ya, 2,5 sendok makan. Jadi tinggi gula. Bagaimana dengan jus? Ya, gimana dengan jus? Kadang-kadang kita repot ya kalau kita mau ngejus sendiri ya. Tapi biar bagaimanapun ngejus sendiri itu adalah yang terbaik ya, karena kita tahu apa yang kembali lagi kita tahu apa yang kita masukkan ke dalamnya. Tapi bagaimana dengan jus yang di pasar? Nah, saya ingin menganjurkan untuk kita setiap kali kita beli, perhatikan apa yang ada di belakang ya, perhatikan ingredients-nya ya, perhatikan komposisinya ya, nilai gizinya. Nah, ini coba kita lihat ya, apa isinya sih dalam satu botol jus? Air konsentrat ya. Kalau konsentrat itu adalah sari buah yang sudah yang dikonsentrasikan ya, sudah dipadatkan. Pengatur keasaman, penstabil, sirup fruktosa, perisa, pengawet, kalium sorbatel, pewarna sintetik. Jadi untuk mendapatkan satu satu botol jus ini jangan Anda pikir bahwa semuanya pakai buah. Ya enggak, mungkin buahnya itu hanya konsentrat ya, tidak pakai buah yang segar. Ya kan? Nah, gulanya sendiri cukup tinggi ya. Kalau kita lihat satu takaran saji 200 mililiter, gulanya itu 21 gram. Ya, jadi sekitar 10%-nya itu gula. Ya. Sementara jeruknya sendiri kalau kita lihat tuh di bawah konsentrat jeruk itu cuma 7,6%. Ya sedikit. Tapi dia pakai yang namanya penguat rasa. Ya supaya rasanya bisa karena kan kalau kita pakai buah yang segar lalu kita tambah air, kalau airnya kan rasanya sudah hilang kan. Nah, bagaimana caranya satu botol jus itu rasanya masih tetap kuat? Ya, dia harus pakai perasa ya, perisa tambahan. Jus yang benar adalah yang kita buat sendiri. Jadi yang dibuat di pasar itu sebenarnya bukan jus ya. Karena kalau buah yang di jus itu nggak mungkin tahan lama. Dua, tidak mungkin memiliki rasa yang identik sama dari waktu-waktu. Maksudnya gini, pada saat kita beli buah di pasar ya, hari ini kita beli jeruk misalnya, besok kita beli jeruk, waktu kita makan jeruk tidak mungkin rasanya sama terus, betul nggak? Kadang-kadang lebih asam sedikit, kadang-kadang asam sekali, kadang-kadang manis sekali. Jadi beda-beda. Nah, bagaimana caranya produk yang dijual di pasaran itu, misalnya jus jeruk, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, batch berapapun itu setiap kali kita minum rasanya sama. Nah, bagaimana caranya bisa begitu? Jadi itulah dibutuhkan tambahan untuk membuatnya baik ya. Yang pertama, jus yang ada dijual yang dari pabrik itu tidak mengambil buah yang fresh, tapi konsentrat ya, bubuk yang sudah dari buah yang sudah diproses. Supaya tidak, nah kan kadang-kadang kalau kita jus sendiri nih, kadang-kadang pisah tuh air sama ininya, sama misalnya kita ngejus apa nih, wortel gitu ya, kan kadang-kadang tuh pisah tuh, yang di atas nanti lebih lebih jernih, yang di bawah lebih pekat. Ya, pisah tuh antara air dengan konsentrat. Nah, tapi kalau kita lihat di supermarket kan nggak begitu ya. Kalau jus kan satu botol tuh dari kapanpun tidak pernah kita lihat pisah antara air dengan sarinya kan. Nah, bagaimana caranya supaya nggak pisah? Nah, ada tambahan supaya keduanya mengikat ya, antara air dengan sari buahnya. Lalu ditambahkan pengawet, pewarna, dan perasa supaya rasanya tetap strong. Nah, kalau misalkan buahnya asam gimana? Nah, kita tambah bahan yang lain supaya jangan terlalu asam. Kalau kurang manis, tambah gula. Jadi mempertahankan rasa setiap kali kita minum jus dari botol, rasanya akan selalu sama dari waktu ke waktu. Nah, ini menarik ya. Saya lihat ya, kalau harga ya, dari segi harga itu murah loh ya. Satu botol jus ini kalau saya lihat ya di pasaran, harganya tuh kira-kira paling sekitar 3 ribuan, 3.000 perak ya. Botol 350 mili. Saya kalau beli jeruk, saya per jeruk 1 kilo jeruk itu cuma dapat setengahnya, jadi 500 mililiter. Kalau harga jeruk yang saya beli harganya aja udah 15.000 per kilo ya. Jadi kalau misalkan mau dapat untuk 350 ml paling tidak itu enggak 10.000 lah ya.
lagi ongkos ngejusnya. Jadi bagaimana caranya satu botol jus ini 350 ml harganya bisa jauh lebih murah, ya kan? Artinya kan tidak semua dia menggunakan buah buah fresh ya. Lalu garam ya. WHO menganjurkan untuk membatasi konsumsi sodium maksimal itu 2,4 gram ya, 2.400 miligram atau 2,4 gram atau sekitar 1 sendok teh garam per hari. Ya, ini per hari ya. Jadi seringkali kita makan garam jauh lebih banyak daripada anjuran WHO. Nah, ini banyak yang suka nih ya. Satu pack Citato ya, 15 gram itu isi 15 gram itu ada 80 miligram garam ya, belum lagi MSG dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu lebih berhati-hati ya, perlu lebih banyak membaca. Apa itu MSG ya? Kita tahu bahwa MSG adalah ya kita sering dengar dengan nama micin ya. Jadi ini adalah zat yang membuat makanan menjadi lebih gurih ya, monosodium glutamat. Nah, tapi kalau kita konsumsi berlebihan itu berbahaya, menimbulkan berbagai macam penyakit seperti asma, sakit kepala, menurunkan daya ingat. Batasan MSG yang direkomendasikan oleh ini Badan Kesehatan Amerika adalah 30 miligram per berat badan. Kalau kita punya berat badan 60 kilo, maka dosis itu yang kita boleh konsumsi paling banyak itu cuma 1,8 gram per hari atau sekitar kurang dari 1 sendok teh. Tapi ada banyak produk-produk yang dijual di pasaran itu tidak menuliskan berapa banyak MSG yang dimasukkan ya, sampai membuat makanannya itu sangat gurih. Lalu apalagi kebanyakan daripada produk-produk yang dijual itu makanan olahan itu mengandung namanya aspartam ya, pemanis buatan. Kenapa? Karena biaya ya, untuk menggunakan gula itu tidak murah ya, jadi digunakan aspartam. Nah, aspartam ini punya kemampuan rasa manis yang 180 sampai 200 kali lipat lebih besar daripada gula biasa. Yaitu sebabnya digunakan di dalam berbagai macam produk ya. Orang sering bilang namanya biang gula. Ya, tapi ini cukup berbahaya. Lalu belum lagi pewarna makanan ya. Ada banyak sekali kalau kita lihat ya, kalau kita baca di bagian sisi belakang daripada komposisinya itu banyak menggunakan pewarna makanan ya. Kenapa? Supaya warna tetap menarik. Tetapi kita tidak tahu ya apa yang menjadi bahaya di balik itu semua. Lalu apalagi ada natrium benzoat ya, pengawet. Ya, jadi ini juga banyak sekali ada di dalam produk-produk makanan khususnya yang punya masa simpan itu cukup lama. Ya, industri harus menyuguhkan makanan yang menarik, terus kelihatannya enak, sedap ya. Harus enak supaya orang bisa beli ulang ya, gampang dibawa-bawa, murah ya, harganya kompetitif. Jadi sebenarnya industri bertujuan punya visi misi untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menyehatkan orang. Ya, industri lebih peduli kepada uang konsumen ya dibandingkan dengan kesehatan. Kalau kesehatan kan toh ada rumah sakit ya. Ada rumah sakit yang bisa mengembalikan kesehatan katanya. Lalu ini menarik ya, ini mie instan ya. Apa sih mie instan? Ini pertama kali muncul di Jepang tahun 58. Ini saya sedikit cerita ya. Namanya Momofuku Ando ya. Nissin. Ini adalah produk mie instan yang pertama kali muncul itu mereknya itu adalah Nissin dan dia adalah pelopornya. Nah, sebenarnya kita mau tahu kenapa sih mie instan itu dibuat? Ya, bagaimana ini dibuat ya? Diisi dengan tepung terigu atau tepung tapioka dicampur, lalu tambah air, tambahkan pula perasa. Lalu dipres dijadikan model mie dan terakhir dipres menjadi keriting. Nah, udah begitu keriting lalu mulai dikukus, di steam ya. Setelah di steam lalu disiram dengan minyak dan ditambahkan perasa lagi. Lalu dipotong sesuai dengan standar berat. Nah, setelah itu digoreng sampai kadar airnya hilang. Lalu setelah itu di-pack ya bersama dengan bumbu dan minyaknya. Jadi kalau kita lihat mie instan itu kenapa enak karena itu sudah digoreng sebelumnya. Nah, jadi makanan yang Indomie ini mie instan ini adalah makanan yang tidak lekang oleh waktu ya. Jadi ini ada satu hal yang menarik.
Waktu tahun tahun 2000 ditemukan bungkus, ya, bungkus mie instan, ya, ini tahun 2000, ya. Tahun 2000 fotonya diambil tahun 2019, ya. Jadi ini fotonya diambil di tahun 2019, tapi itu bungkus 55 tahun Indonesia merdeka. Jadi waktu 55 tahun Indonesia merdeka tuh tahun 2000. Jadi sudah 19 tahun, ya. Sudah 19 tahun tetap bungkusnya ini plastiknya tidak tidak rusak oleh tidak, maksudnya tidak bisa didaur ulang, ya, oleh alam, ya. Bungkusnya juga demikian, nah apalagi maksudnya isinya juga kurang lebih sama, ya. Oh, tadi saya belum nah, mie instan itu kenapa muncul, karena dulu waktu waktu Perang Dunia yang kedua, itu mereka krisis pangan. Jadi mereka harus bagaimana caranya membuat makanan yang bisa dikirim, bisa tahan lama, tidak mudah basi, bisa mengenyangkan, dan murah. Nah, itulah tujuannya kenapa mie instan dibuat. Itu sebabnya sampai saat ini pun masih sama ketika ada apa disaster recovery. Jadi kalau ada bencana atau apa, mie instan ini adalah yang paling duluan dikirim. Karena kenapa? Karena dia tahan lama, enak, murah, tidak cepat basi, ya, dan mudah dibawa-bawa, mudah dikirim kemana saja. Nah, kalau kita lihat nih apa yang ada di belakang daripada komposisi satu mie instan, itu ada tepung terigu, ada minyak nabati, tepung tapioka, tapi mulai ke belakang tuh mulai mulai banyak sekali bahan-bahan makanan yang kita tidak kenal. Ada penstabil, pengatur keasaman, ya, ada mineral, ada pewarna, ada antioksidan tambahan. Bumbunya ada penguat rasa, tentu saja gula dan garam, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita tidak kenal, yang kita perlu ketahui. Jadi intinya adalah kita harus lebih bijaksana dan lebih bisa mengenali pada saat kita membeli produk-produk makanan di luaran. Kenapa? Karena industri lebih peduli dengan uang kita daripada kesehatan kita. Sebisa mungkin pilihlah makanan yang diproses lebih sederhana atau kita proses sendiri, ya, yang prosesnya kita ketahui. Kalau kita perlu membeli produk pabrikan, ya kita perlu mengetahui apa yang kita makan dengan melihat sisi belakang daripada kemasan tersebut. Kita harus menyadari bahwa makan makanan olahan pabrik itu bukan karena sehat, tapi karena enak. Karena kesehatan kita adalah pilihan kita sendiri. Kembali lagi kutipan saya ingin berikan, kalau kita tidak punya waktu untuk sehat hari ini, maka kita harus punya waktu untuk sakit di kemudian hari. Ya, semoga Tuhan memberkati.